Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Akhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada pagi hari ini, di hari yang kedua kita melaksanakan saum Ramadan, kita masih diberikan kesempatan kehidupan untuk bisa melaksanakan ketaatan kepadanya. Semoga di hari yang kedua ini kita lebih semangat lagi, lebih baik lagi melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam saum yang kita laksanakan, tilawah yang kita baca dari Al-Qur'anul Karim, sedekah dari harta yang kita keluarkan, dan amal-amal ibadah lainnya, sehingga kita berharap selepas Ramadan kita bisa menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang target yang dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya ketika kita melaksanakan saum Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya adalah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Akhwati fillah rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan mengangkat tema berkaitan tentang keutamaan bulan Ramadan. Fadilah, keutamaan yang Allah berikan di bulan Ramadan. Kalau kita baca Al-Qur'anul Karim, kita baca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dapatkan beragam macam keutamaan yang Allah dan Rasulullah janjikan kepada kita ketika kita melaksanakan saum di bulan Ramadan, ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah di bulan Ramadan. Ada beberapa ayat dan beberapa hadis yang coba saya nukilkan pada kesempatan kali ini tentang keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita keutamaan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Jadi di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Dan turunnya Al-Quran ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara bertahap. Memang ketika turun pertama kali sampai dengan langit dunia, pada saat itu seluruhnya. Tetapi kemudian diturunkan sedikit demi sedikit melalui malaikat Jibril dalam setiap permasalahan, dalam setiap hal yang berkaitan dengan kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya ketika itu. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an
hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihi al-Qur'an, adalah bulan yang dimana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jadi begitu jelasnya Allah mengatakan diturunkannya Al-Quran. Unzila fihil Quran. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang fungsi faidah diturunkan Al-Quran bagi manusia. Apa itu? Yang pertama disebut sebagai huda, sebagai petunjuk. Jadi ketika orang-orang membaca Al-Quran, ketika orang-orang mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, memahaminya, maka niscaya apabila hatinya bersih, dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran banyak orang-orang non-muslim ketika mereka membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, makna-makna yang ada di dalamnya, lalu dikaitkan dengan ilmu yang mereka miliki, lalu mereka masuk ke dalam agama Islam. Kenapa? Karena Al-Quran ada hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Dan kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fungsi Al-Quran itu adalah sebagai furqan, sebagai pembeda. Pembeda apa? Pembeda antara yang haq dengan yang batil. Jadi ketika kita baca Al-Quran, kita pahami, kita tadaburi, maka kita bisa membedakan, oh ini hak, oh ini batil. Jadi jangan sampai kita hanya sekadar membaca saja. Memang ketika kita membaca Al-Quran, kita mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan pahala. Kita mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang lebih utama lagi adalah ketika kita baca Al-Quran, kita bisa memahami apa yang kita baca, sehingga kita akan mendapatkan petunjuk. Contoh misalkan kita pergi ke satu tempat yang belum kita kenal tempat tersebut. Biasanya ada petunjuk arah. Jadi kalau kita mau pergi ke sini, lalu ini melalui lewat ini, jalan ini, ada petunjuk arah. Nah, kalau kita tidak bisa memahaminya, hanya bisa membaca, maka kita nggak akan sampai pada tempat yang kita tuju. Begitu juga kehidupan kita. Ketika kita sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak berusaha untuk memahaminya, maka wajar kalau kita tersesat, kalau kita menyimpang. Kenapa? Kita tidak memahami apa yang kita baca. Maka ikhtiarlah. Saya berpesan pada seluruh akhwat, tolong bukan sekedar membaca, tapi tolong pahami makna-makna yang terkandung dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Ini poin yang pertama. Keutamaan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada kita bahwa di bulan Ramadan ada satu malam yang apabila kita berusaha beribadah sebaik mungkin, mengoptimalkan kemampuan kita, meningkatkan ibadah kita dengan beragam ketaatan, maka akan mendapatkan ibadah-ibadah yang kita lakukan itu berlipat ganda lebih besar lagi dibandingkan malam-malam sebelumnya. Allah mengatakan khairun min alfi syahr. Apa itu? Lailatul Qadar. Yaitu Lailatul Qadar, Allah jelaskan khairun min alfi syahr. Kata ahli tafsir, yang dimaksud daripada alfi syahr di sini adalah Allah memberikan kepada kita keutamaan yang lebih daripada 1000 tahun. Jadi nggak benar kalau kita mengatakan lebih baik daripada 1000 tahun, ya. Apa lebih baik daripada 1000 tahun? Enggak, lebih dari 1000 tahun.
Ya. Jadi ketika mengatakan khairun min alfis sahar, berarti Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa apabila kita melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan beragam bentuk ketaatan kepadanya, maka nilainya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dijelaskan oleh Rasulullah terjadi pada malam-malam 10 terakhir. Dikhususkan lagi terjadi pada malam-malam ganjil. Ada yang mengkhususkan lagi seperti Ibnu Abbas mengatakan malam ke-27. Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti adalah kalau Rasulullah memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan, maka beliau akan mengencangkan ikat pinggang. Artinya di sini dia tidak lagi mempergauli istrinya secara hubungan badan, tapi kemudian mentaati Allah dalam bentuk i'tikaf, dibangunkan keluarganya, disemangati untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilaksanakan Rasulullah untuk apa? Untuk meraih Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan tahun ini Allah memperkenankan kita semua untuk bisa mendapatkan ibadah Lailatul Qadar di bulan di malam yang disebut sebagai Lailatul Qadar. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita di bulan Ramadan dengan pengampunan dosa. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pengampunan dosa, salah satu adalah wasilahnya dengan melaksanakan puasa di bulan Ramadan dan ketaatan-ketaatan lainnya di bulan Ramadan. Karena sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa melaksanakan saum dengan 2 syarat di sini disebutkan. Apa itu? Imana. Jadi penuh dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian wahtisaban, dan berharap untuk mendapatkan pahala dari puasa yang dilakukannya. Maka tidak benar kalau ada orang mengatakan, udahlah saya ibadah bukan mencari pahala, saya ibadah ya hanya melaksanakan ketaatan kepada Allah. Tidak benar pendapat ini, karena Rasul mengatakan wahtisaban, berarti di sinilah mencari, berharap untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita menggunakan 2 syarat ini dengan baik, memenuhi 2 syarat ini dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita bahwa dosa-dosa yang telah kita lakukan pada masa yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau ada orang yang tidak mau mengoptimalkan Ramadan ini dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka berarti dia tidak ada keinginan untuk diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita kejar agar kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya poin yang ketiga. Poin yang keempat adalah Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah menjanjikan bahwa pada bulan Ramadan akan dibukakan pintu surga dan akan ditutup pintu neraka. Rasul mengatakan tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Jadi ketika datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka. Dalam riwayat ini dikatakan tuftahu fihi abwabus sama
dibuka pintu-pintu langit. Maksudnya adalah pada saat itu amal-amal kebaikan langsung naik kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang membalasnya. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ketika itu semua pintu-pintu neraka akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menafsirkan, menjelaskan tentang makna ini bahwa pada kesempatan di bulan Ramadan orang itu sedikit sekali melakukan kemaksiatan kepada Allah. Ada yang mengatakan dibuka kesempatan untuk beribadah dengan penuh ketaatan kepada Allah lebih mudah dibandingkan dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Yang kelima adalah wa tughallu fihi syayatin, dan pada saat bulan Ramadan maka setan-setan itu akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ahli hadis menjelaskan bahwa maksud tughallu fihi syayatin, dibelenggunya setan-setan itu ada dua makna. Makna yang pertama adalah memang benar setan-setan dari jin itu akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, setan itu dalam Al-Quran itu ada dua. Ada setan dari bangsa jin dan ada setan dari bangsa manusia. Maka ada ungkapan yang menarik, dikatakan bahwa 11 bulan setan jin mentarbiyah. Saya ulangi lagi. 11 bulan setan jin mentarbiyah, mendidik secara optimal setan manusia sehingga benar-benar menjadi setan. Lalu kemudian dia liburan sebulan. Karena apa? Dia tinggal melihat hasil. Artinya sebulan itu ujian dari ilmu yang diberikan kepada manusia, bagaimana dia menjadi setan manusia yang berhasil menggoda manusia dan menyesatkan manusia. Nah, ini ada yang mengatakan hakiki, ada yang mengatakan majazi. Ya, majazi hanya kiasan saja, bahwa pada saat itu setan itu kurang mampu untuk menggoda manusia karena ketaatan kepada Allah demikian luas, demikian besarnya, demikian dahsyatnya. Wallahu alam bishawab. Yang keenam adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita di bulan Ramadan adalah bahwa ada hamba-hamba Allah yang akan dibebaskan dari api neraka. Luar biasa. Kata Rasulullah, inna lillah inda kulli fitrin utaqa wa dzalika fi kulli lailah. Jadi pada setiap waktu berbuka atau dalam waktu setiap hari itu, di malam hari Allah membebaskan setiap orang dari siksaan neraka. Nah, kita berharap termasuk di antara orang ini. Ya, karena bagaimanapun ya, seringan-ringan siksaan di neraka itu sangat berat. Ya, sangat berat. Saya baca dalam sebuah penjelasan ulama, siksaan teringan itu adalah yang dialami oleh Abu Thalib, paman Rasulullah. Kakinya menginjak bara api, otaknya mendidih. Ini yang paling ringan. Bagaimana dengan yang lain? Wallahu a'lam bishawab. Kita nggak akan mampu membayangkannya, kecuali memang naudzubillah kalau kita masuk ke dalamnya, baru kita tahu oh begitu beratnya. Tapi sebetulnya cukup aja kita baca Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, bagaimana beratan siksaan di neraka. Mudah-mudahan Allah menghindari kita daripada api neraka. Nah, caranya melakukan ketaatan di bulan Ramadan.